bagaimana cara saya untuk merajut hubungan, merajut hubungan, berhubungan baik kembali dengan teman lama saya yang sudah lulus dari kuliah itu sekitar 20 tahun yang lalu. Itu gimana caranya? Kan biasanya pertanyaannya seperti itu, ya kan? Sekarang Bapak Ibu kita lihat, nah kita mulai dengan kategorikan dulu leads-nya. Yang bisa mengkategorikan ini adalah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang bisa menakar kadar kedekatan Bapak dan Ibu dengan leads tersebut, gitu ya. Jadi jangan ngaku-ngaku akrab kalau misalkan sebetulnya nggak akrab, ya kan? Saya sama Kak Firly nih akrab banget nih, tapi udah 20 tahun nggak ketemu, nggak pernah kontak-kontakan juga, akrab dari Hong Kong, gitu kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Mau akrab dari mana? Kalau misalkan katakanlah kita ngobrol pun jarang, gitu ya, kita bercerita, kita ketemu juga nyaris tidak pernah, terakhir ketemu itu pada saat 20 tahun yang lalu, itu bisa kategori akrab nggak? Enggak. Kenal, iya, tapi perlu di-remind, ya kan Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara mengkategorikannya? Nah, ini Bapak Ibu nanti kategorikan di, yaitu tadi, apakah di phonebook, apakah di WhatsApp group, Bapak Ibu ambil orang-orangnya. Siapa aja yang kira-kira bisa saya masukkan sebagai leads potensial saya. Ada kontak tipe D, ada kontak tipe C, ada tipe B, dan ada tipe A. Dan ini Bapak Ibu yang mengkategorikannya. Kontak tipe B, D, Delta, ya, Delta. Kita tahu siapa mereka, mereka belum tentu tahu kita siapa, atau belum tentu ingat kita siapa. Dan hanya memiliki nomor kontak mereka, tidak dihubungi di atas 1 tahun. Saya sama Kak Fitri tadi udah 20 tahun nggak ketemu Bapak Ibu. Kak Fitri walaupun teman kuliah saya, katakanlah 5 tahun bareng, tapi kan itu 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sekarang masih saya simpan nomornya. Berarti sudah dihubungi ya udah lama, tidak dihubunginya sudah lama, berarti Kak Fitri masuk dalam kontak tipe D saya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kontak tipe C. Kalau kita belum melakukan kontak dengan mereka untuk waktu yang lama, tidak dihubungi dalam setahun, katakanlah misalkan teman-teman kuliah kita misalkan cuman ramainya itu pada saat katakanlah lebaran gitu kan ya, pada saat ada yang ulang tahun, atau misalkan pada saat Natal gitu ya, tahun baru dan lain-lain, cuman pada saat special occasion aja ya, maaf lahir batin ya bro sis semuanya gitu, udah selesai. Atau maaf lahir batin ya bro dari Fajar, udah gitu nggak dikontak lagi, cuman dihubungi karena nyaris katakanlah kurang dari setahun atau paling nggak setahun sekali. Bisa jadi adalah orang-orang yang Bapak Ibu memang tidak kontak secara frekuen gitu ya, tidak secara teratur Bapak Ibu kontak gitu kan. Kontak tipe B, kontak yang kita simpan secara teratur berhubungan, misalkan katakanlah teman baik gitu ya, tapi sudah tidak dihubungi lebih dari 1 kuartal. Saya tidak perlu merimain lagi orang-orang di kontak tipe B ini saya siapa. Contoh misalkan saya punya grup, di dalam grup tersebut misalkan adalah grup fotografi, saya punya grup fotografi di luaran. Nah itu orang-orangnya saya nggak kenal Bapak Ibu awalnya, karena ya kami dipersatukan karena satu hobi yang sama. Tapi ada nama, ada nomor telepon. Caranya gimana? Ya saya kopi darat. Setiap kali kopi darat, hunting bareng, dan lain-lain. Dia tahu, oh Fajar kerja di Prudential. Oh Fajar sebagai trainer. Gini-gini. Tapi ya that's it. Saya tahu misalkan teman saya si A ini kerja di Telkom. Saya tahu teman saya si A ini misalkan punya usaha sendiri dan seterusnya. Tapi hanya itu aja. Tapi kami rutin berhubungan. Katakanlah misalkan kontak WhatsApp. Bro, apa kabar nih? Ada kamera baru dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Nah itu kita menghubungi mereka katakanlah ya paling tidak 1 kuartal sekali, sekitar 4 bulan sekali. Ya, oke. Atau nah berikutnya adalah kontak tipe A. Kalau kontak tipe A ya kontak yang mendukung kita Bapak Ibu ya. Misalkan teman baik dan baru-baru ini dihubungi. Kayak misalkan saya secara teratur misalkan suka WhatsAppan misalkan sama rekan saya, sama Mas Nino gitu ya, sama Kak Putri, teman-teman trainer saya, itu mereka kontak tipe A. Kenapa? Karena saya frekuen menghubungi mereka, ya terkait dengan pekerjaan, atau ngobrol, atau sekedar cerita, dan lain-lain gitu ya, karena kami misalkan dalam satu tim. Nah itu misalkan Bapak Ibu adalah kontak tipe A. Atau mungkin keluarga saya sendiri gitu, misalkan katakanlah bapak saya setiap hari misalkan WhatsApp ke bapak saya sekedar untuk menanyakan kabar, saya WhatsApp adik saya untuk menanyakan kabar dan seterusnya. Itu masuk dalam kontak tipe A. Atau mungkin sahabat saya sejak dulu gitu ya, walaupun sekarang sudah terpisah jarak dan waktu, tapi kami masih sering kontak gitu ya. Dan recent Bapak Ibu dihubunginya gitu ya, sering kita berhubungan, sering ngobrol dan seterusnya. Bagaimana mengkategorikan ini Bapak Ibu yang lakukan? Ya. Oke.
Setelah itu, setelah Bapak Ibu kategorikan, kemudian apakan? Bapak Ibu hubungi mereka. Ya, untuk yang kategori D itu Bapak Ibu bisa menghubunginya jangan sering-sering, setiap 8 minggu sekali. Ya, ini sudah ada ininya Bapak Ibu, sudah ada penelitiannya, dan memang dengan setiap 8 minggu sekali itu mereka tidak merasa terganggu. Ya kan? Kayak misalkan saya nih, Kak Fitri ini teman kuliah saya yang lama. Gitu ya. Teman kuliah saya yang lama sudah 20 tahun tidak berhubungan, saya mau menjalin hubungan kembali dengannya. Bagaimana caranya? Ya ngobrol. Apa yang diobrolkan, ya jangan ngomongin asuransi. Gitu kan ya, terutama untuk yang D dan C. Tapi kita kembali lagi merecall lagi, mengingatkan kembali kategori kita tersebut bahwa kita nih teman dia loh. Misalkan katakanlah saya kirim foto lama. Saya kirim foto lama waktu kita masih kuliah nih, saya kirim ke Kak Fitri. Misalkan, Fit, Fajar nih masih ingat nggak kemarin kita gini-gini 20 tahun yang lalu, ini lu kan waktu itu lagi begini-begini, kirim. Misal seperti itu. Nanti Kak Fitri akan, iya Fajar apa kabar, gini-gini, dia akan balas. Misal seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu, itu obrolan yang pertama. Ada ngomongin asuransi? Nggak ada. Ada ngomongin proteksi? Tidak. Sama seperti kita Bapak Ibu lagi PDKT kembali terhadap seseorang. Ya kan? Ya kalau misalkan zaman dulu Bapak Ibu pada saat kita sebelum menikah atau sebelum punya pacar, kita kan pasti melakukan yang namanya PDKT. Dan ketika kita PDKT kan kita nggak nembak di WhatsApp. Ya kan? Aku lagi jomblo, kamu juga jomblo, mau jadian nggak? Kan nggak seperti itu. Ya kan? Pasti kan kita ajak ngobrol, tanya keluarganya, tanya dia hobinya apa, mau jalan atau enggak, dan seterusnya. Dan itu kan bertahap. Ini pun demikian. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Jangan pernah bertanya apapun kepada kontak tipe D dan tipe C, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka belum tahu siapa kita. Kalaupun mau menanyakan kabar, ya info. Halo Fit, ini Fajar nih, teman kuliah waktu zaman dulu, misalkan seperti itu. Semoga kamu baik-baik saja ya. Saya mau ngirim ini nih foto, semoga kamu masih ingat. Nah, udah kirim. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kan dia akan recall. Oh Fajar, oh ini ya dia yang dulu. Aduh apa kabar nih? Baru setelah itu obrolannya berlanjut. Tapi untuk omongan pertama jangan menanyakan kabar. Jangan bertanya, bukan jangan bertanya kabar ya. Jangan mengajukan pertanyaan. Satu arah aja dulu sifatnya. Ya. Nanti kita bisa upgrade orang tersebut, kita bisa update Bapak Ibu dari sebelumnya misalkan kontak tipe D menjadi kontak tipe C ketika sudah semakin akrab, komunikasinya semakin intens. Di kategori B dia udah tahu saya kerja di mana, gitu kan ya. Tanpa saya harus menawarkan asuransi pun, ketika dia sudah menjadi kontak tipe B atau kontak tipe A, kalau dia cari proteksi dia akan tanya saya. Nah itu adalah cara bagaimana kita mengkategorikan prospek ini. Wah lama dong Pak Fajar. Iya nggak apa-apa Bapak Ibu. That's why kita melakukan yang namanya nurturing. Kita melakukan yang namanya farming. Ya, kita menanam, kita memupuk, kita menyiangi hingga akhirnya ketika buahnya muncul, ketika buahnya muncul itu Bapak Ibu tinggal petik. Ya kan? Dan dengan yang adanya sistem ProLeads ini, Bapak Ibu, itu nggak bakal habis. Namanya juga kita nanam. Petani Bapak Ibu kalau misalkan menanam, kan ada masa ini kan, ada masa prosesnya sehingga akhirnya bisa panen. Pada saat menunggu masa proses itu dia tanam yang lain juga. Dia tabur benih katakanlah 300 di sebidang tanah. Kemudian ketika dia melakukan lagi pada saat benih yang di sebidang tanah yang A, misalkan lagi dia pupuk, dia tanam lagi di sebidang tanah yang B. Kayak gitu. Ketika yang A misalkan sudah mulai tumbuh, yang B sedang dipupuk, dia tanam lagi di tanah yang C, dan seterusnya. Hingga akhirnya ketika berbuah dia tinggal memetik buah. Ya. Dan tidak ada yang salah Bapak Ibu antara yang namanya hunting dan farming. Gitu kan ya. Hunting itu kan berarti Bapak Ibu melakukan ya kayak sekarang nih pecat telur, misalkan hunting mulai dari diri sendiri. Punya polis dulu untuk diri sendiri. Ya, hunting pecat telur. Kemudian kita hunting orang-orang terdekat, istri, suami, paman, tante, ya kayak gitu ya. Orang tua, teman-teman terdekat, itu kan kita hunting Bapak Ibu. Kita tahu kebutuhannya, kita gali kebutuhannya, kita bisa nawarkan solusi yang tepat, langsung konversikan menjadi prospek. Lama-lama Bapak Ibu kalau kita hunting, kira-kira bahan buruannya habis nggak? Bisa jadi habis. Di sisi lain kita barengi juga dengan yang namanya farming. Selain kita hunting, tidak ada yang salah, sekali lagi dari dua cara ini tidak ada yang salah.
kita hunting, tapi kita barengi juga dengan yang namanya farming. Sambil kita pupuk, sambil kita jaga, sambil kita tumbuhkan juga tuh Bapak Ibu prospek-prospek baru. Sehingga ketika suatu saat nanti ada orang yang misalkan dari kategori B, kemudian menjadi kategori A, mau tanya proteksi, mau tanya asuransi, dia udah tahu mesti nanya ke siapa. Gitu kan ya? Oke, nah seperti ini ya, jadi hunting dan farming seperti itu harus dilakukan ya secara bersamaan. Tinggal Bapak Ibu mau fokusnya seperti apa. Tentu kita ingin everlasting Bapak Ibu di dalam bisnis ini, ya kan? Bapak Ibu saya lihat tadi kode-kodenya banyak yang kode agent lama juga ya, berarti kan Bapak Ibu sudah lama juga bergelut di dalam bidang bisnis ini. Saya dan Kak Fitri Bapak Ibu kurang lebih sudah di Prudential kurang lebih sekitar 14 tahun ya Kak Fitri ya tuh, ya seperti itu. Berarti ada sesuatu yang kita jaga, ada sesuatu yang kita pupuk Bapak Ibu. Nah, dan ini Bapak Ibu adalah ya tujuan untuk apa? Untuk kemajuan bisnis kita ke depannya. Ya kan? Untuk kita bisa mendapatkan leads-leads baru, kita mendapatkan referral baru, seperti salah satu caranya seperti ini. Bersamaan antara hunting